Parents harus tahu. Mama pasti khawatir jika si kecil jatuh. Bayi yang mulai aktif bergerak tak jarang akan terjatuh ketika berdiri, berjalan, merangkak, bermain, maupun berada di atas tempat tidur. Hal ini bisa membuat tubuh bayi memar, luka, bahkan kesleo. Biasanya, mama akan panik dan bingung apa yang harus mama lakukan saat melihat bayi jatuh. Saat si kecil terjatuh, penting untuk mama untuk tidak mengkhawatirkan bagian kepala saja, karena semua anggota tubuh memiliki resiko yang sama mengalami benturan dan dapat membahayakannya. Lantas, tindakan apa yang perlu mama ambil terlebih dulu sebagai pertolongan pertama bayi jatuh? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Parents University. Menurut penjelasan Dr. Ana Chandra SPA dari RSAB Harapan Kita Jakarta mengenai manajemen kecelakaan pada anak yang sederhana, yaitu yang pertama, jika mama menyaksikan langsung bayi jatuh, perhatikan bagian mana dari tubuh si kecil yang mengalami benturan. Ingat proses jatuhnya, apakah langsung menghujam ke lantai atau terbentur sesuatu terlebih dahulu baru ke lantai. Pastikan dari ketinggian berapa meter anak terjatuh dan media apa yang menjadi tempat pendaratannya. Lihat dan perhatikan baik-baik kondisi si kecil. Apakah setelah jatuh langsung menangis dan menggerak-gerakkan semua anggota badannya? Jika ya, kita bisa langsung menggendong untuk menenangkannya. Setelah ia tenang, baru lakukan observasi. Observasi yang perlu mama lakukan adalah cari dan ingat bagian-bagian mana saja yang lebam, benjol, memar di seluruh badan si kecil. Jika menemukan benjolan di kepala atau memar di badan, boleh diobati dengan obat anti trauma oles. Jika pada bagian kepala tidak ditemukan lebam atau benjol, tapi bayi menangis saat dipegang, larikan segera ke rumah sakit terdekat. Coba gerakan kedua tangan bayi, ke samping, ke atas, ke bawah, ke depan, lalu rentangkan dan angkat-angkatlah. Jika ada keluhan, pastikan di tangan yang mana dan saat dalam posisi seperti apa. Ini sebagai bahan untuk dilaporkan ke dokter. Lakukan hal yang sama pada kaki. Tengokkan kepala bayi ke kanan dan ke kiri. Coba dekatkan dagu bayi ke dada secara perlahan. Jika ada keluhan, catat sebagai laporan pada dokter. Miringkan badan si kecil ke kiri dan ke kanan. Jika ada keluhan, catat dan laporkan ke dokter. Sebagai catatan, observasi perlu dilakukan selama 2 kali 24 jam. Jika dalam kurun waktu itu ada keluhan, apalagi sampai muntah dengan menyembur, bawa segera ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Yang kedua, jika mama menemukan si kecil sudah di lantai. Perhatikan keadaan bayi, sadar atau tidak, menangis atau tidak, dapat menggerak-gerakkan anggota badan atau tidak. Jika ia tidak sadar atau sadar tapi pasif, ingat jangan menggendongnya, tapi segera minta bantuan para medis terdekat atau IGD. Jika dalam keadaan tengkurap, kemungkinan besarnya aman, tapi mama harus melakukan pemeriksaan seputar bahu, kedua tangan, dada, dan kaki. Caranya, gerakan tangan ke atas, depan, dan samping. Jika ada keluhan sakit, segera bawa ke dokter. Jika bayi dalam keadaan telentang, periksa dan perhatikan kepala bagian belakang, leher, punggung, dan panggul. Mulai dari tanda lebam atau memar hingga keluhan sakit saat disentuh dan digerakkan seperti yang telah disebutkan di atas. Pastikan bayi tidak muntah atau mengalami penurunan kesadaran dalam 2 kali 24 jam. Jika ada keluhan, segera hubungi dokter. Jika bayi ditemukan dalam posisi miring kanan atau kiri, perhatikan dan periksa kepala, tangan yang menjadi tumpuan badan, serta kaki. Lakukan pemeriksaan seperti yang disebutkan di atas. Jika ada keluhan, segera dilarikan ke dokter. Jika ditemukan dalam posisi duduk,
Periksa dan pastikan bayi masih sadar, biasanya menangis dan mampu menggerakkan anggota badan. Periksa bagian panggulnya, ada tidaknya memar, merah, atau sakit saat dipegang atau digerakkan. Jika ya, segera larikan ke dokter. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan mata si kecil. Lihatlah reaksinya saat mama senter matanya, mengedip, menutup, atau kaget. Jika tidak ada reaksi, segera bawa ke rumah sakit ya, Ma. Gerakan senter ke kanan dan ke kiri. Masih mampukah bayi mengikuti gerakan sinar? Jika tidak, ia harus segera dilarikan ke rumah sakit. Perhatikan pupil matanya. Apakah pupil mata yang kiri dan kanan sama besar atau kecilnya saat mama senter satu persatu? Jika sama, mama bisa bernapas lega. Namun jika tidak, bayi perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut seperti CT scan. Cara mencegah bayi jatuh. Berikut ini beberapa cara untuk mencegah si kecil jatuh dari tempat tidur. Jangan meninggalkan si kecil sendirian tanpa pengawasan orang dewasa. Perhatikan benda-benda yang ada di sekitarnya apakah berbahaya atau tidak. Ketika sedang menggendong si kecil, perhatikan posisi kaki mama. Bayi bisa saja terjatuh ketika digendong. Misalnya karena orang yang menggendongnya tidak sengaja menginjak mainan dan terpeleset. Usahakan untuk menggunakan tempat tidur khusus bayi, jangan tempat tidur dewasa. Selain berisiko membuat bayi terjatuh, tempat tidur dewasa juga bisa membuatnya terperangkap di antara kasur dan dinding atau perabotan lainnya. Pilihlah kasur yang aman dan nyaman untuk bayi. Jangan menaruh mainan di kasur si kecil. Mama juga bisa menciptakan rumah yang aman guna mencegah si kecil dari cedera, baik saat tidur maupun bermain. Bisa saja bayi jatuh dari tempat tidur. Bila hal ini terjadi, mama jangan buru-buru panik. Jika menunjukkan gejala dan keluhan yang perlu diwaspadai, segera hubungi dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat ya, Ma. Ingin mengetahui hal lain seputar perkembangan bayi? Bisa cek playlist stimulasi perkembangan motorik bayi. Link ada di sebelah kanan atas layar ini. Dan untuk mendapatkan informasi parenting lainnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Parent University dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari Parent University. Better Parent, Better Future.